kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, artinya kita ini hamba. Dia yang punya segala kuasa di sorga maupun di bumi. Orang pun anggap engkau rendah karena engkau muda katanya. Tetapi jadilah teladan. Bilang, jadi teladan. Jadi teladan, udah. Jemaat Sencaki keluar dari tempat ini, Anda harus jadi teladan dimanapun. Jadi teladan, dalam tempat pekerjaan, jadi teladan. Orang lain boleh jahat, you nak boleh jadi jahat. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Besar setiamu dalam hidup kami sangat mengucap syukur. Apapun yang jadi keadaan kami terlalu percaya bila Tuhan ada di dalamnya, maka berkat-Mu pun juga ada di dalamnya. Biar malam hari kami menikmati hadirat Tuhan, mengalami betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau berikan bintang saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu, bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri
yang ku pinta, mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, selalu ada bagiku, menguasai hatiku, menjamah hidupku, Tuhan. Sekali lagi katakan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, tutup pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Anda di rumah masing-masing katakan, kau beri terima kasih Tuhan.
bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, ku memuji dan menyembah-Mu. Kau Allah yang dahsyat, ajaib perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, biar hati kami limpah dengan ucapan syukur. Dan terus ajar kami untuk berterima kasih. Ajar kami untuk berkata bahwa Tuhan selalu baik dalam setiap rancangan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk memiliki sukacita. Dan biarlah perasaan dan pikiran Kristus ada dalam setiap hati kami. Menguasai kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur sebab Engkau baik, Engkau baik. Ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Dan biar ku terus memandang kesetiaan-Mu, dan bagaimana Kau pelihara kami dengan kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu, dan kasih Tuhan yang tak pernah berhenti. Ku memuji Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Kau mulia dalam setiap perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat kesetiaan-Mu dalam hidupku, dalam hidupku. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Ya lama-lama. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa,
Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami berterima kasih kami dapat memuji menyembah Tuhan bersama, walau kami ada di dalam tempat yang berbeda, tetapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami sangat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami membaca firman-Mu, biar Tuhan yang memberkati setiap kami. Engkau bekerja dengan rema di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Saudara Nofri. Shalom dan selamat malam buat kita semuanya. Puji nama Tuhan telah kita naikkan pujian dan tiba saatnya kita sampai pada pembacaan firman. Pembacaan firman terdapat di dalam Matius pasal 5. Saya ulangi, Matius pasalnya yang kelima. Urutan pembacaan akan dimulai dari pertama Bapak Gembala, kedua Ibu Gembala, tiga Pak Hezekia, empat Ibu Bernike, lima Saudari Hana, enam ada Cetinting, tujuh Saudari Adel, delapan ada Ibu Ruth, sembilan Saudara Filmon, sepuluh Ibu Belinda, 11 Pak Kris, 12 Saudara Jeffrey, dan 13 Saudara Nofri. Bapak, Ibu, dan Saudara juga dapat melihat urutan pembacaan di dalam kolom chat. Pembacaan akan dimulai dari Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Matius 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Dipersilakan Cetingting. Silakan lanjut, Nov. Oh ya, dilanjut kepada Saudari Adel. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Dipersilakan kepada Ibu Ruth. Waduh, Ayat 11 dan ayat 12. Ayat 13 dan ayat 4. Matius 5. Ayat 13 dan ayat 14, Bu. Matius 5. Eh, sebentar. Garam dunia dan sebentar. Oh. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan. Tujuh belas. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke Mahkamah Agung, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, jungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Dipersilakan kepada chatting ting jika sudah bisa. Baik, mungkin lanjut kepada Saudari Adele.
35 maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. 36 janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitungkan sehelai rambut pun. Lanjut kepada Ibu Ruth. 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripada. 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan malam hari ini. Saya akan sharing sebentar saja tentang apa yang sudah kita baca. Kalau kita lihat dalam Matius pasal yang kelima, ini berbicara tentang ajakan bahagia. Siapa yang mengajak kita untuk bahagia? Tentunya Tuhan Yesus. Karena Tuhan sendiri tidak mau kalau kita tuh tidak bahagia di dalam hidup kita yang hanya satu kali ini. Makanya di Matius pasal 5 disampaikan, ayo bahagia gitu ya. Tuhan mengajak kita untuk berbahagia. Dan malam hari ini, ayo apapun yang kita hadapi hari ini, Yesus mengajak kita untuk berbahagia. Saya juga menulis similar words-nya tuh, kita diundang untuk bahagia. Barusan saya dapat WA undangan pernikahan dari mantan pengerja saya, undangan menikah ya. Saya diundang untuk merayakan kebahagiaannya. Dan Matius pasal yang kelima ini, kita ini diundang oleh Tuhan Yesus untuk juga boleh merasakan kebahagiaan. Karena satu kali kita hidup di dunia ini, jangan sampai kita tidak bahagia. Dan Matius pasal 5 ini juga berbicara tentang bagaimana dan apa rahasia untuk kita bisa hidup berbahagia. Amsal 3 ayat 13 berkata bahwa berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu ya Allah sendiri. Hikmat itu ya Tuhan Yesus sendiri. Hikmat itu adalah firman itu sendiri. Dan kalau kita sudah membaca firman, itulah hikmat Tuhan. Dan malam hari ini dikatakan berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan itu. Terlebih kita yang mau melakukan firman Tuhan itu.
Apa ajakan bahagia yang Tuhan mau berikan bagi kita? Apa rahasia bahagia? Itu ada di Matius pasal yang kelima. Jadi kalau dunia berkata kalau kita kaya, kita bahagia. Saya bahagia kalau saya kaya. Tetapi sebaliknya firman Tuhan berkata kita berbahagia kalau kita miskin di hadapan Allah. Dalam hal ini kita tidak berbicara tentang miskin secara jasmani, tapi kita harus terus menjadi miskin untuk terus membutuhkan hadirat Tuhan. Dengan begitu tentu firman Tuhan berkata, kalau kita mencari kerajaannya, semuanya pasti akan ditambahkan kepada kita. Orang dunia berkata kita bahagia kalau kita boleh bersenang-senang. Tapi firman Tuhan berkata malah berbahagialah orang yang berduka cita. Karena ketika kita mengalami tantangan, di situ kita akan belajar akan hidup. Makanya firman Tuhan berkata lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Karena ketika orang mengalami masalah, problem, di situ dia belajar tentang hidup. Berbahagialah kita kalau dunia berkata berbahagialah kita kalau kita ini kuat dan berkuasa. Tetapi firman Tuhan berkata kita berbahagia kalau kita menjadi orang yang lemah lembut. Orang yang tahu menjawab, orang yang tahu berkata-kata tepat pada waktunya. Dunia berkata berbahagialah kita kalau kita kenyang dan serba berkecukupan. We can buy anything that we want. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah kita kalau kita haus dan terus-menerus lapar akan firman Tuhan. Dan saya sangat mengapresiasi, saya sangat bangga kalau Bapak Ibu Saudara, we all participate semua di Zoom ini. Berarti kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dunia berkata berbahagia kalau kita untung besar, kita nggak mendapat rugi. Tapi yang Tuhan mau berbahagialah orang yang murah hati. Murah hati dia selalu memberi. Tapi firman Tuhan bilang kalau kita memberi kita nggak akan pernah berkekurangan. Emang nggak sama tuh hukum dunia sama hukumnya Tuhan. Kalau dunia ya saya punya 10.000 saya beri 5.000 uang saya tinggal 5.000 begitu. Tetapi kalau Tuhan lain kita memberi kita justru akan berkelimpahan. Mungkin belum dalam nominal kita diberi sehat, kita dilindungi, kita diberikan begitu banyak anugerah Tuhan. Yang keenam orang di dunia kita bahagia kalau kita namanya terkenal. Nggak ada orang kayaknya yang nggak mau terkenal. Semuanya mau lah dikenal. Minimal diapresiasi. Tapi Tuhan mau kalau kita suci hatinya kita akan berbahagia. Kalau kayak ujian nasional kita diberi kisi-kisi. Kalau mau bahagia ini nih kisi-kisinya. Ini nih rahasianya. Harus suci hatinya. Tadi kan kita udah baca. Kalau melihat saja kita sudah menginginkan. Nah, Tuhan mau kita hidup suci hatinya. Kemudian yang ketujuh, orang yang berbahagia adalah orang yang mendapat kemenangan. Tetapi Tuhan berkata bahwa kalau kamu mau bahagia, kamu harus membawa damai. Artinya gini, bicara soal kemenangan, dunia itu selalu menawarkan permusuhan. Dunia itu selalu menawarkan iri hati. Dunia itu selalu membuat kita itu membangkitkan perpecahan, perselisihan, amarah. Itu yang ditanamkan dunia dalam hati kita. Tapi malam hari ini kita mau bahagia untuk hidup yang hanya sekali. Apa? Untuk membawa damai. Beda. Dunia itu selalu menawarkan apa? Fighting. Berlomba. Tapi Tuhan mau kita nggak usah punya musuh. Kita membawa damai. Dan yang terakhir. Dunia berkata hidup itu bahagia kalau aman dan nyaman. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kamu bahagia kalau engkau dianiaya sebab oleh kebenaran. Melakukan hal yang benar tidak enak. Kita dijauhkan. Kita pasti tidak punya teman. Kita pasti tidak dihiraukan orang lain. Dunia boleh menganggap kita aneh.
Karena memang kita diutus untuk menjadi tidak sama seperti dunia. Ayat terakhir Bapak Ibu Saudara, Amsal 3:17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Saya akan menutup Bapak Ibu Saudara firman Tuhan malam hari ini bahwa kalau kita berkata, oh orang Kristen, jadi orang Kristen tuh banyak masalah, banyak cobaan gitu ya. Ya memang kita memang banyak ujian sebagai orang Kristen. Tetapi satu hal kita harus pegang. Tuhan tuh juga mau kita tuh berbahagia. Kalau Tuhan nggak mau kita bahagia dalam hidup, ngapain Tuhan capek-capek khotbah di atas bukit? Ingat, dulu itu nggak ada mic, nggak ada speaker. Kalau sekarang orang ibadah di mana saja, itu dengan speaker ratusan, berapa digit gitu ya maksudnya. Tapi ini Tuhan tuh berkhotbah, kalau saya boleh kata ini mujizat terbesar. Ketika seorang, karena Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, dia berkhotbah tanpa tanpa mic untuk 5.000 orang, hanya laki-laki. Ya, belum wanita dan lain-lain. Capek-capek khotbah. Untuk apa? Cuma mau bilang loh. Cuma mau bilang kalau ini loh, saya mau loh Bu Bernika tuh bahagia. Saya mau Hana tuh loh bahagia dalam hidupnya. Saya mau Pak Esike tuh bahagia dalam hidupnya. Saya mau Adele Filmon tuh bahagia dalam hidupnya. Saya mau Cetingting, Bu Inge bahagia. Saudara Nofri, Bu Belinda, Pak Kris bahagia. Saudara Jeffrey, saya mau Ibu Ruth Wahyuning bahagia dalam hidupnya. Ini dikasih tahu. Ini rahasianya. Mari kita malam hari ini, Tuhan mengundang kita untuk berbahagia dalam hidup ini. Dan kisi-kisinya adalah di Matius pasal yang kelima yang kita baca malam hari ini. Kiranya menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Bernika. Shalom, selamat malam jemaat terkasih. Bagi saudara-saudari jemaat terkasih yang berkenan memberikan persembahan, bisa melalui rekening yang tertera pada layar monitor. Untuk doa bagi pergumulan jemaat dan jemaat yang dalam kelemahan tubuh, malam ini dengan kasih Kristus didoakan oleh Saudari Adele. Mari kita bersatu hati untuk berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Kami mempelajari Tuhan dan kami memahami. Dan kami mendapatkan kebenaran firman yang disampaikan oleh Ibu Gembala Tuhan. Bahwa hati yang penuh, hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Dan kami percaya kami jemaat-Mu malam ini Tuhan mendapatkan rema yang terbaik Tuhan. Dari firman yang kami baca dan yang disampaikan oleh Ibu Gembala Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan kami pegang, menjadi pegangan hidup kami. Bahwa kami tidak perlu khawatir, yang kami perlukan hanyalah kami bersuka cita dalam keadaan apapun Tuhan. Kami berbahagia karena kami percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Dalam setiap permasalahan pergumulan kami, dalam apapun yang kami kerjakan, dalam setiap hari kami Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami sungguh berbahagia dan bersuka cita Tuhan. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan kami berdoa bagi Bapak Ibu Gembala Tuhan. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna menjaga menyertai selalu Tuhan. Berikanlah hikmat dan marifat yang daripadamu terus Tuhan. Agar Bapak Ibu Gembala Tuhan menyampaikan kebenaran firman yang daripadamu Tuhan. Banyak Tuhan jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang akan rindu Tuhan kembali kepadamu Tuhan. Lewat kebenaran firman yang disampaikan oleh Bapak Ibu Gembala Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati segala doa dan pergumulannya Tuhan. Berkati seluruh keluarga besar pastori Tuhan. Dengan berkat surgawi yang melimpah. Sukacita surga menyertai dan melingkupi selalu keluarga Bapak Ibu Gembala. Tuhan kami berdoa bagi kota Surabaya Tuhan yang di bulan ini akan melakukan pemilihan untuk kepala daerah. Kami percaya Tuhan semua dalam kendali-Mu Tuhan. Karena Engkau menyertai Tuhan setiap apa yang akan diacarakan. Biarlah pemimpin daerah yang kami pilih Tuhan, semua yang daripadamu Tuhan. Membawa kebaikan Tuhan, menjadikan kami orang-orang yang benar-benar mau Tuhan
meletakkan segala sesuatunya, memilih pemimpin yang penuh hikmat dan marifat, karena Engkau akan berikan pemimpin yang terbaik untuk kota, wilayah, dan daerah kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami Sencaki, Tuhan. Biarlah gereja kami Sencaki, Tuhan, menjadi garam dan terang, Tuhan, di sekitar Sombo, Simolawang, Kunti, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, gereja kami dan seluruh jemaatnya, Tuhan, Engkau berkati lebih lagi dan menjadi berkat, Tuhan, bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati warga sekitar Sencaki, Sombo, Kunti, Simolawang, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, gereja kami akan menjadi terang, gereja kami akan menjadi garam, dan terjadi pertobatan dan lawatan di sekitar gereja kami, Tuhan. Dan untuk jemaat-Mu dan seluruh keluarga jemaat-Mu, Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat Sencaki, Tuhan. Ajar kami untuk terus taat, percaya, Tuhan, setia, Tuhan. Berjalan dalam kebenaran, Tuhan. Semakin taat beribadah, Tuhan. Semakin rajin beribadah, Tuhan. Semua karena kami bersuka cita dan untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi semua program acara gereja kami bawa ke hadirat-Mu dan ke hadapan-Mu, Tuhan. Engkau sendiri yang akan berkati, Tuhan. Engkau sendiri akan sertai segala rencana ibadah kami di tahun 2025, Tuhan, yang akan menambah jam ibadah, Tuhan. Kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau yang akan berkati dan sertai segala rencana yang akan dijalankan. Kami berdoa bagi seluruh panitia, Tuhan, untuk ibadah Natal di bulan Desember nanti. Engkau sertai, berkati, Engkau berikan hati hamba yang mau melayani dan penuh sukacita, Tuhan, untuk pekerjaan-Mu, Tuhan. Bekerja secara tim, bekerja secara baik, Tuhan, dan memberikan ide-ide yang terbaik yang didapat dari Engkau, Tuhan Yesus. Engkau akan sertai dan berkati seluruh panitia dalam setiap persiapan, dalam setiap meeting sampai dengan nanti acara terlaksana, Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi muda-mudi, Tuhan, ibadah Wave. Biarlah semakin taat dan cinta akan Tuhan. Dan Tuhan dinomorsatukan dalam hidupnya. Biarlah mereka menggunakan waktunya yang terbaik. Karena waktu-waktu ini sangat singkat, Tuhan. Biarlah muda-mudimu semakin taat ibadah, Tuhan. Bersekutu, berkumpul, memuji dan muliakan nama-Mu, Tuhan. Menjadi muda-mudi generasi-generasi-Mu, Tuhan. Generasi-generasi Yoel pilihan-Mu, Tuhan. Dan menjadi generasi-generasi pembawa damai. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau sertai dan berkati semua, Tuhan, apa yang kami doakan di dalam doa malam hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk masing-masing jemaat Sencaki, Tuhan, baik yang hadir dalam Zoom maupun yang belum hadir, kiranya Engkau membimbing mereka, Tuhan, dalam kesehatan, di mana cuaca Surabaya sudah mulai hujan, Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberi kesehatan dalam masing-masing kami, dan Engkau melindungi kami dari sakit penyakit, Tuhan. Dan juga jika ada jemaat yang mengalami sakit untuk sekarang, Tuhan, kami percaya, Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan angkat penyakitnya, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk pergumulan dari tiap-tiap kami. Kiranya Engkau yang membimbing kami, Tuhan, dan juga kiranya kami selalu mengandalkan Engkau dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih doa malam-malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur sekali lagi bahwa malam hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Izinkan hamba-Mu berdoa bagi setiap umat Tuhan yang tidak memberikan waktu sisa mereka, tetapi menyediakan waktu untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan mendengar penyembahan kami yang tulus, maka kami mengerti bahwa Tuhan dan pemeliharaan-Mu akan selalu aktif dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus menyembah, sebab menyembah adalah cara kami untuk mengucap syukur dan cara kami untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk Bapak Ezekia, berdoa untuk Ibu Bernika dan Saudari Hana. Tuhan berkati keluarga ini dengan segala berkat Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi, Pak Ezekia, Bu Bernika dan Saudari Hana memiliki tantangan masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang menjawab, dan Engkau Allah yang mendengar, dan Tuhan Engkau yang berkuasa atas kehidupan keluarga ini. Biar Tuhan yang menyediakan setiap apa yang mereka perlukan, dan Tuhan yang mengerjakan setiap apa yang mereka tidak dapat kerjakan. Tuhan kerjakan dan Tuhan selesaikan dengan sempurna. Tuhan buat keluarga ini semakin indah di mata Tuhan, sehingga Tuhan melakukan segala hal yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, tidak pernah mereka dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati mereka. Ini doa hamba-Mu Tuhan Yesus, biar sempurna di dalam kehidupan keluarga yang Tuhan bentuk ini. Berkati juga
Ibu Ting Ting Tuhan, dengan segala berkat Tuhan, berkati keluarganya, suami, anak-anaknya, mantunya Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati cucunya juga Tuhan yang memberkati dengan segala yang sempurna yang Tuhan sudah kerjakan sampai hari ini. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan terus melanjutkan setiap apa yang Tuhan kerjakan, sehingga anak-Mu dapat melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupannya, bagaimana Tuhan membuatnya menjadi berkat bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan, bela hidupnya dengan segala hal yang dia kerjakan, apapun yang ia minta yang sesuai dengan frekuensi Allah. Maka hamba-Mu berdoa, Tuhan yang kerjakan semua itu, Tuhan yang buat itu semua jadi. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk saudari Adel, dan berdoa juga untuk saudara Filmon, kedua anakmu ini Tuhan, dengan rencana mereka dalam pernikahan Tuhan di tahun 2025. Biar Tuhan yang memberkati. Tuhan berkati saudara Adel di Surabaya. Berdoa juga untuk Tuhan Yesus, saudara Filmon yang ada di Timur Leste. Tuhan yang memberkati rencana mereka, biar Tuhan hadir dalam rencana mereka, supaya apapun yang mereka kerjakan semuanya berujung pada kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang membentuk keluarga ini dengan cara Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga yang memelihara keluarga yang akan Tuhan bentuk dari saudari Adel dan saudara Filmon. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga pekerjaan saudari Adel dan saudara Filmon. Tuhan yang promosikan mereka, Tuhan yang menjawab setiap apa yang mereka doakan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan mereka berdua. Berdoa juga untuk Ibu Ruth Wayuning, Tuhan yang memberkati dengan segala berkat Tuhan, berkati keluarganya, berikan keadilan dalam kehidupannya, dan Tuhan Yesus, biar Engkau berdiri di tengah-tengah keluarganya, sehingga ia dapat melihat bagaimana Tuhan terus mengerjakan segala yang sempurna. Tuhan mendengarkan doanya, dan Tuhan menjawab dengan cara Tuhan yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua pintu yang tertutup, hamba-Mu berdoa Tuhan yang buka. Jika ada banyak orang yang menutup pintu mereka, Tuhan buat pintu-pintu yang lain yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat keberhasilan ada di dalam keluarga Ibu Ruth Wayuning. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Belinda dan Bapak Kris, kedua anakmu ini Tuhan Yesus, di dalam rumah tangga yang sudah Tuhan bentuk bagi kehidupan mereka. Tuhan, kerjakan semua yang sempurna, yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan dalam pekerjaan dan kesibukan mereka. Biar Engkau Allah yang terus membela kehidupan mereka. Angkat Tuhan Yesus keluarga ini Tuhan, dan kami percaya hamba-Mu berdoa dengan tulus hati, kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan Ibu Belinda dan Bapak Kris. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga buat keluarga besar mereka berdua. Berdoa bagi saudara Jeffrey dan seluruh keluarganya. Berdoa bagi orang tuanya, papanya, kokonya. Tuhan yang memberkati rencana masa depan dari saudara Jeffrey. Tuhan yang membentuk dan Tuhan yang menjawab dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaannya, berikan dia selalu kekuatan, berikan dia perlindungan yang daripada Tuhan. Taruh hikmat marifat tidak hanya pada pikiran dan hati, tetapi taruh juga hikmat marifat di dalam mulutnya. Biar Tuhan Yesus, segala apa yang diucapkan merupakan perkataan-perkataan iman yang terjadi untuk kehidupan saudara Jeffrey. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga saudara Nofri. Tuhan yang berkati saudara Nofri dengan segala berkat Tuhan. Segala hal yang terjadi belakangan ini dalam kehidupannya, biar dapat membentuk hidup hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang menguasai hidupnya, sehingga segala yang murni keluar dari kehidupannya, dan membentuk anak-Mu ini Tuhan Yesus menjadi hamba Tuhan yang setia dan berintegritas. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami percaya perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Setiap rumah jemaat Tuhan ditutup bungkus oleh tangan-Mu sendiri. Malaikat-malaikat sorga ada di sekitar rumah mereka, bahkan di dalam rumah mereka, memberkati, melindungi, dan tudung perlindungan Tuhan Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau istirahat, besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, nafas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami sudah diberkati. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, mari angkat tanganmu dimanapun kau berada saat ini, di tempat masing-masing kau berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, kekuatan yang selalu baru dan tidak pernah berhenti dari Roh Kudus, menyertai hidupmu dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali kedua, kita semua diangkat di dalam kemuliaannya. Terimalah berkat yang sempurna, berkat yang tidak akan pernah dibatalkan dan dipindah tangankan, sebab berkat itu sempurna dibuat Tuhan untuk hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati bersama, katakan amin. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Selamat malam. malam, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat malam, Tuhan memberkati.